Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Agustina Diviani dari SD Negeri 1 Terabu. Saya Erika Riati dari SDN 1 Makarti Jaya. Dan saya Anis Syarifah dari SDN 2 Karangmulya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Divi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Anis, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Divi? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Anis gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Begini Bu, hari ini Bu Divi akan melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Oke Bu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana yang akan saya nilai yang pertama yaitu apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu telah melaksanakan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menggali ide untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Yang kedua, Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching terdapat beberapa prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kegiatan coaching berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, yang pertama kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kalau kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang mana yang ingin Ibu inginkan? Yang saya inginkan Bu, coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Sepertinya cukup sekian dulu pertanyaan dari saya ya Bu Divi. Nanti pada bagian pasca supervisi ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan saya ajukan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Bu Divi. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Divi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kok nemui saya? Oh gini Bu Divi, saya sedikit ada problem nih. Mudah-mudahan Bu Divi bisa bantu saya. Tentu saja bisa Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Saya ingin menemukan solusi Bu tentang masalah saya yang ada di sekolah. Gini loh Bu, di sekolah itu saya punya masalah tentang siswa baru kelas 1 di sekolah saya itu. Memangnya ada masalah apa Bu Eri? Gini Bu, dia itu anak kelas 1 yang baru. Ini kan kita masa MPLS nih Bu, selama sudah berjalan beberapa hari ini. Tapi teman-temannya itu sudah mau Bu diantar ke sekolah, itu cuma diantar sampai gerbang sekolah. Tidak lagi diantar sama orang tuanya sampai ke dalam. Tapi ada satu orang anak nih Bu yang memang tidak mau sama sekali nih Bu Divi untuk ditinggal. Baik, Bu Eri tadi bilang ada satu
siswa yang belum ditinggal, yang nggak mau ditinggal sendiri gitu ya, selalu ditunggui sama ibunya. Terus apakah Bu Eri sudah memanggil atau menanyakan kepada anak tersebut atau orang tuanya gitu? Sudah sih Bu, kemarin saya sudah bertanya pada anak itu, kenapa nak kok tidak mau sendiri, tidak seperti teman-temannya yang lain. Jawabannya, saya masih takut Bu Guru, seperti itu Bu. Menurut pengamatan Bu Eri, dia tidak mau ditinggal itu kenapa ya? Begini Bu Divi, dia itu kan dulu TK-nya bukan di desa tempat saya mengajar ini Bu. Dia itu TK-nya dulu di Jawa, di luar pulau. Jadi mungkin cara sosialisasi dengan teman-temannya itu berbeda. Sedangkan teman-teman yang ada di sini itu semuanya satu TK yang kelas 1 sekarang ini. Nah, di situ Bu letak permasalahannya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu inginkan? Kondisi ideal yang saya inginkan yaitu anak ini bisa mandiri Bu, tidak merasa takut bila ditinggal oleh ibunya atau orang tuanya tadi Bu. Terus kalau begitu, apakah ada yang bisa ibu anak tersebut tuh meningkatkan kemandiriannya gitu? Bagaimana caranya? Saya sih Bu inginnya anak tersebut bisa mandiri dengan bergaul bersama teman-temannya, bisa bermain bersama teman-temannya. Saya sudah coba sih Bu juga bertanya kepada orang tuanya, bagaimana jika anak ini di rumah diberi pengertian. Kalau di sekolah itu, kalau sudah SD itu tidak diantar lagi Bu sama orang tuanya, karena teman-temannya yang lain sudah berani sendiri. Menurut Ibu Eri, metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas itu apa? Metode yang pernah saya lakukan yaitu Bu, saya selaku guru melakukan pendekatan nih dengan anak itu tadi. Kemudian saya juga dengan teman-temannya yang ada di kelas itu, teman-temannya saya suruh supaya mau berteman, bergaul dengan si anak ini tadi, supaya dia tidak merasa takut, tidak merasa dijauhi, dan dia merasa oh dia diterima bersama teman-temannya, maka rasa takutnya tadi akan hilang Bu. Baiklah, nah selanjutnya rencana Ibu yang akan Ibu lakukan apa Bu? Rencana yang saya lakukan, yang pastinya saya tetap melakukan pendekatan kepada anak ini. Kemudian tadi berkolaborasi juga, bekerja sama nih Bu dengan orang tuanya, supaya mereka itu memberi pengertian nih buat si anak, agar dia bisa berani sendiri, bisa berangkat ke sekolah itu tidak diantar sampai depan kelas, ditunggu di depan kelas. Kemudian juga dengan teman-teman sebayanya dia harus bisa bergaul, berbaur dengan teman-temannya. Iya Bu, dengan rencana Ibu tadi ya, yang bisa membantu Ibu Eri dalam menyusun atau melaksanakan rencana Ibu Eri siapa Bu? Saya maunya ini ada teman yang kemarin mengajar di kelas rendah juga Bu, di kelas 1, karena saya juga baru di kelas 1, memegang di kelas 1. Saya akan bertanya nih teknik-teknik apa saja yang bisa saya lakukan untuk melakukan pendekatan dengan persoalan yang sama seperti anak tersebut Bu. Berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya itu? Tidak terlalu lama sih Bu kalau untuk melakukannya itu, tetapi kan prosesnya itu tentu saja tidak instan Bu, tidak cepat, pasti perlu waktu yang lumayan lama untuk melakukannya Bu. Kalau komitmen yang seperti apa yang akan Ibu Eri lakukan agar rencana berjalan dengan baik? Komitmen yang saya akan tingkatkan adalah saya meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dengan mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman sejawat saya, dari kepala sekolah, dan tentu saja saya meningkatkan kompetensi saya mengajar di kelas 1, mencari cara-cara atau teknik-teknik yang bisa saya lakukan agar anak yang memiliki permasalahan seperti ini bisa dengan baik
bisa mandiri dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah tanpa lagi didampingi oleh orang tuanya. Dia bisa mandiri, Bu. Baik Ibu Eri, nah selain itu adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah ya Bu ya? Tentu saja Bu, saya di sekolah, saya tentunya ingin tetap meminta bantuan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah, itu Bu. Baiklah Bu Eri, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Eri setelah kita berbincang dari tadi ini? Tentu saja saya agak ya begitu lega Bu, karena saya bisa bercerita dengan Ibu, bisa bagaimana mencari solusi atas permasalahan saya. Saya cukup senang sekali Bu Dipi. Syukurlah kalau begitu ya Bu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana kita bisa tetap Bu saling bisa bertukar pendapat, sharing dengan Ibu, dan saya bisa menemukan apa yang menjadi unek-unek saya tadi bisa saya sampaikan untuk bisa kita pecahkan bersama Bu. Saya juga senang Bu bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya Bu ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Baiklah Bu Eri, sampai jumpa ya Bu. Terima kasih ya Bu Dipi. Ya, sukses selalu. Baik Bu, terima kasih. Bu Divi, tadi Ibu sudah melakukan proses kegiatan coaching dengan Ibu Eri. Nah, pada tahap pasca supervisi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi ketercapaian indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke Bu. Di kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Eri dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik. Pada saat Ibu melakukan coaching, tadi saya sudah mencatat beberapa hal, yaitu yang pertama Ibu sudah melakukan interaksi dan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk mengakhiri kegiatan supervisi, pertanyaan saya selanjutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti tuh dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, harapan saya semoga Ibu dapat memahami alur Tirta sehingga nantinya benar-benar dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Divi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.